Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada'i wa shalihin wa ulama'il amilin ala hadiniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا Ya Rabbi
شفيعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد مؤظم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أولئك اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أدر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat
dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad dan para nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan bersama dengan beliau-beliau itu ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir di Langgar Hidayah Kauman dalam rangka mengikuti pengajian rutin setiap Jumat malam Sabtu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan pada malam ini mendapatkan barokah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan dan di hasilnya kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada malam ini saya akan membahas dan mengupas firman Allah ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 104. Kaitannya dengan kita sebagai hamba Allah, umat Muhammad, berkewajiban diri kita ini mengajak kepada saudara-saudara kita, terutama keluarga kita, handai taulan kita, jamaah kita, untuk senantiasa melakukan dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi seatasnya kita berkewajiban berdakwah kepada semua umat Muhammad, khususnya keluarga kita dan handai taulan kita, sahabat kita yang sudah dekat dengan kita, agar senantiasa bisa meningkatkan ketakwaan, meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian umat itu, wal takum minkum, dan hendaklah ada minkum di antara kalian sebagai umat yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak dengan melakukan hal-hal yang baik, yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan meninggalkan dari perbuatan mungkar yang tidak diridhai oleh Allah itu. Wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang seperti itu, orang itu adalah orang-orang yang beruntung. Semoga kita semua termasuk dalam ayat ini, termasuk kita memfungsikan sebagai umat yang senantiasa mengajak kepada hal-hal yang positif yang diridhai oleh Allah, sekaligus kita mencegah agar mereka yang kita ajak itu, yang kita dakwai itu, menjauhkan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah, sehingga kita menjadi hamba Allah yang beruntung dunia dan akhirat. Allahumma amin. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Ini ayat Al-Imran surah 105. Dan jangan kalian seperti
orang-orang yang memecah belah dan bersilih, beda pemahaman, beda akidah setelah datang pada mereka penjelasan-penjelasan dari Nabi tentunya. Pertama, sebab orang yang memecah belah tidak searah dan tidak setujuan itu, ulaika lahum adzabun adzim, mereka itu mendapatkan siksaan yang sangat pedih, siksaan yang dahsyat, yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak memperbesar perbedaan sehingga terjadi pecah belah, tidak bersatu, tidak kompak, tidak searah, tidak setujuan, terutama keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita oleh Allah diperintah sebagai hambanya yang iman beragama Islam masuk pada golongan umat Muhammad agar kita itu bisa mengajak orang lain untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangannya dengan sejauh-jauhnya. Itu status diri kita sebagai orang Islam yang sudah iman dan yakin dengan keyakinan yang benar tentunya. Lalu keistimewaan itu orang yang senang mengajak kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Menjadi pertanyaan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholiha. Dan siapa yang paling baik omongannya ditimbang daripada orang yang mengajak untuk melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholiha. Dan dia senantiasa beramal soleh. Jawabnya itu tidak ada. Tidak ada orang yang mempunyai pembicaraan yang terbaik di sisi Allah daripada orang yang senantiasa dia bicara untuk mengajak kepada jalan yang diridhai Allah. Omongannya itu tidak ada yang lebih baik daripada orang yang senantiasa mengajak berdakwah kepada jalan menuju Allah. Omongan apa saja itu di bawah orang yang menjadi dai bahasa Arabnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholiha. Jawabnya tidak ada. Siapa orang yang lebih baik omongannya? Tidak ada yang lebih baik omongannya ditimbang daripada orang yang biasa mengajak kepada jalan yang baik, jalan yang diridhai oleh Allah. Jadi kita sekarang mencalonkan diri sebagai orang yang mengajak ke jalan yang diridhai Allah. Kalau bahasa yang populer itu menjadi muballigh ya, laki-laki. Kalau perempuan muballighah itu. Walaupun kita tidak secara resmi formal gitu, tetapi kita memang punya hati, punya jiwa untuk senantiasa mengajak saudara-saudara kita agar senantiasa menjadi hamba Allah yang taat gitu. Ini tugas daripada orang yang masuk dalam ayat Al-Imran ayat 104 tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, tentunya kalau kita mau mengajak orang supaya bisa menerima ajakan kita, itu kalau bahasa sekarang pakai metode ya, pakai metode yang jitu sekali, yang strategis tentu. Tapi sebetulnya ajakan kita itu akan lebih
mujarrab, lebih landep gitu, lebih tajam. Andai kata ajakan kita itu bisa punya efek kepada halayak yang diajak itu, terutama dalam hal tingkah laku kita. Jadi itu bahasa yang lebih sederhana itu dakwah bil hal. Bukan cuma ngomong saja, tetapi juga tindakan kita itu bisa dicontoh oleh orang. Itu dakwah bil hal itu lebih utama daripada dakwah bil kalam. Ya ini jamaah kita atau masyarakat yang akan kita ajak untuk melaksanakan hal-hal yang positif, kita dulu mencontohi. Itu baru itu lebih tajam itu ajakan kita, dengan kata lain lebih punya efek positif karena sana itu menerimanya lebih mantap. Karena ajakan kita itu diwujudkan dengan tingkah laku kita yang bisa dicontoh langsung oleh teman-teman atau saudara kita yang kita ajak untuk beramal soleh. Nah, di sini diantaranya yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai umat Muhammad, berkewajiban untuk mengajak kepada tindakan yang positif, yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Andai kata kita bisa menyampaikan dengan tingkah laku yang konkret, lalu dia itu mantap hatinya, saya kira tidak sulit itu. Kenapa ajakan itu kok sering kurang begitu mengena? Karena mungkin hanya sifatnya formalitas, omongan saja. Sementara tindakan dari yang ngajak itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini dikatakan dalam kitab itu dakwah bil hal itu afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dakwah dengan tindakan dari dai itu lebih fasih, lebih afdol daripada dakwah dengan omongan. Sekarang tinggal kita memilih. Kalau sekiranya orang yang kita ajak itu perlu kita kasih contoh konkret, ya kita tidak usah banyak ngomong, tapi tingkah laku kita itu bisa dicontoh. Dengan lebih-lebih orang sekarang itu, orang sekarang beda dengan orang dulu memang. Pola pikirnya itu kepada materi. Ya dengan kata lain sudah terkontaminasi daya nalarnya dengan materi. Sampai-sampai saya lihat dalam keseharian itu ada dai, maaf ini ya, tapi cuman ngomong doang kan gitu. Sementara dengan kata lain dia kurang begitu longgar. Itu sulit untuk dicontoh atau diikuti oleh orang yang diajak. Dengan kata lain lebih mantap dia itu mengikuti orang yang lumo kan gitu, yang dermawan. Nah, mungkin sekaligus kedermawanan seorang itu visi misinya dakwah, sehingga ajakan dia tidak dengan omongan tapi dengan wujud nyata, dia memberi santunan dengan hal-hal yang dia rasakan langsung bisa diikuti. Apalagi di zaman seperti sekarang, kalau ada keperluan yang dia tanggung, lalu dia diajak dengan dimudahkan tanggungannya, lalu dia diajak untuk
berbuat baik, taat kepada Allah, insya Allah dia lebih menerima, lebih mantap mengikuti dia. Atau dai yang mengulurkan tangannya supaya dakwahnya itu mudah diterima, tidak hanya dengan ngomong saja. Salah satu dari strategi dakwah seperti itu. Jadi di zaman seperti sekarang itu memang sulit. Sampai-sampai kalau saya melihat keseharian itu, anak-anak saja yang mau ngaji itu untuk belajar agama dengan anak-anak zaman dulu itu memang beda. Kalau zaman dahulu, informasi yang saya terima dari orang-orang tua kita itu, dia memperhatikan gurunya sehingga apa yang diomongkan gurunya itu ditaati. Misalnya kaitannya dengan jadwal untuk belajar misalnya. Gurunya itu diikuti 100% karena merasa di dalam menerima kewajiban dari sang guru itu dia akan mendapat barokahnya. Dia sudah paham gitu ya. Kalau anak-anak sekarang sudah tidak mikir itu, pokoknya ya untuk mendapatkan ilmu dari sang guru itu dia seakan-akan mengatur dirinya sendiri, atau dengan kata lain apa katanya dia, tidak mengikuti petunjuk dari sang guru. Anak-anak sekarang sampai-sampai kalau di zaman dahulu itu informasi yang saya terima itu ada satu ulama diikuti oleh santri bisa dihitung jari itu. Tidak banyak, tapi 1, 2 sampai 5. Tetapi selesai dia belajar dari sang guru itu malah jadi tokoh semua itu. Jadi pemimpin semua gitu loh. 5 orang jadi pembesar semua, bisa melanjutkan ilmunya sang guru. Sangat berbeda dengan di zaman sekarang. Kalau anak-anak belajar itu banyak, tetapi tidak ngefek itu. Tidak ngefek artinya keluar dari tempat pendidikan itu tidak menjadi tokoh, malah dia banyak yang lepas dari ajaran yang diberi oleh sang guru itu. Dengan kata lain, kurang begitu dimanfaatkan ilmunya. Ini menjadi keprihatinan kita sebagai umat Muhammad. Ajakan kita itu kurang begitu mengena. Ya mohon maaf, ini di zaman akhir. Ini cerita banyak itu kaitannya dengan visi misi dakwah itu. Karena kalau secara umum semua umat Islam berkewajiban untuk berdakwah itu, mengajak kepada tindakan yang positif dan mencegah daripada tindakan yang negatif secara umum itu. Tetapi kalau bicara tentang strategi dakwah, akhirnya tidak bisa semua orang harus berdakwah kan begitu. Terutama orang yang sudah iman dan beragama Islam, karena pola metode yang dia ikuti mungkin beda. Yang dijadikan pedoman untuk mengajak orang lain supaya bisa mengikuti dirinya, atau dengan kata lain dakwahnya bisa diterima, itu punya metode sendiri-sendiri orang sekarang. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutamakan itu kan akhlaknya. Pertama, modal Rasulullah untuk menyampaikan risalah Islam itu kepada halayak ramai
Rasulullah mengutamakan akhlak. Di antaranya cara menyampaikan saja Rasulullah itu dengan akhlakul karimah kepada siapa saja supaya dakwahnya berefek positif kan gitu. Sampai-sampai dalam Al-Quran itu dikatakan oleh Allah, fabima rahmatin minallah lintalahum. Maka dengan rahmat yang Allah berikan kepada Rasulullah, engkau adalah orang yang lemah lembut kan gitu. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Jadi Rasulullah itu metodenya, adaptasinya dengan cara yang lemah lembut. Walau kunta faddan walidal qalbi lam faddu min haulik. Kalau jika engkau Muhammad keras, kalau bahasa sekarang, walau kunta faddan walidal qalbi, keras hati atau tidak dengan lemah lembut, lam faddu min haulik, niscaya mereka itu menghindar dan menjauhi dari sekitar kamu Muhammad. Tidak akan mengikuti Nabi Muhammad. Andai kata Nabi Muhammad dakwahnya itu dengan cara yang kasar gitu ya. Ya, metode salah satu yang paling pertama dan utama adalah akhlakul karimah, mengikuti apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di zaman akhir ini memang harus kita bisa memilah dan memilih. Karena umat itu akan terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang umat ijabah dan umat dakwah ya. Yang ijabah itu istilahnya umat yang sudah mapan, tidak usah dioyak-oyak lah gitu. Untuk mengajak mereka ke jalan yang diridhai oleh Allah itu gampang gitu. Karena sudah mereka itu kebanyakan istilahnya sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan, umat ijabah itu. Tapi kalau umat dakwah ini kan mungkin masih mereka dalam posisi awang-awang, setengah-setengah. Yang perlu kita rayu sedemikian rupa supaya dia menjadi umat ijabah. Ya sebetulnya kalau yang umat ijabah ini yang menjadi ladang kita untuk bagaimana kita umat dakwah tadi, supaya mereka lama-lama tadi menjadi umat ijabah yang tidak usah dioyak-oyak, tidak usah diomongi, tidak usah diberi contoh konkret gitu ya. Sudah mereka itu seakan-akan sudah bisa menyadari sendiri bahwa agama yang dianut, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang menyelamatkan dirinya, sehingga dia sadar diri kalau andai kata keluar dari lingkup itu dia kena sanksi. Ya tapi kalau yang umat dakwah tadi kan memang mereka dengan kata lain mungkin kalau 24 jam setiap hari itu persentasenya dia itu hidupnya itu hanya keduniaan. Nah, ini tidak ada di benaknya mereka itu ke akhirat. Jadi kita harus bisa menyampaikan lebih strategis lagi kepada mereka supaya mereka sadar
hidup itu di dunia terutama sebentar, kan gitu. Dan punya tujuan, karena nanti kembalinya mau tidak mau ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata mereka itu bisa menerima dan sadar, insya Allah umat dakwahnya itu dengan sendirinya minoritas. Tapi yang kita hadapi sekarang umat dakwahnya itu mayoritas. Bahkan kalau kembali kepada keadaan yang sering kita hadapi keseharian itu, seakan-akan dakwah-dakwah dari para mubalik itu, mohon maaf itu Bapak pisan, tidak ngefek kepada mereka. Buktinya mereka itu temporer di dalam mentaati aturan Allah itu. Kalau ada event baru mereka serempak. Tapi kalau tidak ada ya sudah. Karena mereka itu merasa agama itu bersamaan dengan event-event yang ada di keseharian. Contohnya begitu. Jadi agama itu dibuat, disetting oleh mereka itu dengan keadaan kehidupan keseharian mereka yang sama sekali menuju ke akhiratnya itu jauh gitu. Ya. Kalau kita itu sudah paham betul bahwa diri kita hidup 24 jam itu persentasenya ke akhirat itu kuduni kan 2/3. Tapi tidak, justru dunianya 2/3, akhiratnya bisa 1/3. Tidak imbang itu keadaan yang kita saksikan sekarang. Kalau kita sadar akhirat itu kuduni paling tidak 2/3. Kalau pakai jam 16 jam akhirat, 8 jam itu dunia. Tidak dibalik. Kalau dibalik itu tidak imbang, kita nanti lepas dari firman Allah yang kemarin sudah saya sampaikan, maka yuridullah harsal akhirah nazid lahu fi harsi, kan begitu. Wa man kana yuridunya wa man kana yuridu dunya nu'tihi minha wa ma lahu min fil akhirati min nasib. Kan begitu. Jadi kalau konsentrasinya ke akhirat, dunia dapat. Tapi kalau konsentrasinya ke dunia, ya dapat juga, tapi akhiratnya tidak. Kan sudah ada di dalam surah As-Surah ya. Barang siapa yang konsentrasinya tertuju kepada akhirat, akhiratnya dapat plus dunia. Tapi kalau konsentrasinya hanya ke dunia, hanya dunia saja, akhirat tidak akan dapat. Kalau diulang logikanya, kalau menanam padi akan tumbuh rumput kan gitu. Tapi kalau kamu menanam rumput tidak akan tumbuh padi. Kan sama. Ya. Ini yang perlu kita tekankan dalam kita menyampaikan dakwah kepada saudara kita dan handai tolan kita, jamaah kita, bagaimana kehidupan dalam 24 jam itu persentasinya lebih berat ke akhirat, lebih banyak ke akhirat. Dunianya itu lebih sedikit gitu loh, supaya nanti kita dapat keuntungan double. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Tapi kalau persentasinya dunia yang lebih berat, yang lebih condong ke dunia, akhiratnya tidak akan dapat. Dunia dapat juga, tetapi akhirat tidak. Ini sebetulnya yang perlu diperhatikan. Andai kata kita mengajak terutama keluarga, saudara, tetangga, dikasih tahu bahwa kehidupan itu
diperhatikan oleh Allah 24 jam, bagaimana kita berjuang supaya akhiratnya lebih berat, lebih besar, dunianya lebih sedikit dan lebih ringan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, lalu berkaitan dengan kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, itu saya mengambil ayat secara umum itu kita harus memperkokoh persaudaraan kita dan persatuan kita. Jangan kita memperbesar perbedaan yang terjadi di masyarakat itu. Karena kalau memperbesar perbedaan, nanti bisa lama-lama kita pecah belah itu. Di sini Allah melarang kita, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Sudah ada keterangan diterima dari orang-orang yang sudah iman kepada Allah, termasuk kita. Sudah ada firman Allah, sudah ada hadis Nabi. Ini baik, ini jelek, ini boleh, ini tidak, ini bermanfaat, ini mudarat dan seterusnya. Sudah tahu, tapi tidak usah kita memperbesar hal-hal yang terjadi di masyarakat. Kebetulan tidak sepaham, tidak sependapat. Karena kalau itu perbedaan itu dibesar-besarkan, nanti terjadi pecah belah, tidak kompak, tidak kuat persaudaraannya, bahkan sama dengan orang yang tidak iman kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya Allah mengatakan ulaika lahum adzabun adzim. Dan seperti itu, orang-orang yang seperti itu yang memecah belah persaudaraan, membesar-besarkan perbedaan sehingga terjadi kurang seirama, kurang sevisi dan semisi ke depan, akhirnya kurang kompak. Itu kata Allah, mereka itu akan mendapatkan adab yang besar, dahsyat. Jadi kalau sekarang kita lihat keseharian kita, termasuk bangsa kita itu oleh Allah diturunkan adab-adab musibah yang besar ke suatu negara, karena memang masyarakatnya itu hanya bisanya bercerai-berai, tidak kompak, atau dengan kata lain tidak bersatu. Akhirnya Allah murka, turun adab kepada bangsa kita. Sekarang ini yang menjadi persoalan ada pada bangsa kita adalah perekonomian, kan gitu ya. Itu yang namanya adab, mungkin kalau orang umum misalnya ada gempa, itu musibah besar, bisa adab, bisa peringatan, kan gitu. Sekarang ekonomi menjadi melanda negara kita, dengan kata lain susah menghadapi urusan ekonomi, itu bagian dari adab. Karena memang yang ada di penghuni negara itu orang-orang yang memperbesar perbedaan tadi, tidak kompak, pikirannya itu yang penting dirinya sendiri hidup, orang lain tidak usah. Padahal kita negara besar, kita ini rakyatnya kalau sekarang dihitung sekitar 280 juta, bisa lebih. Ya, ini kalau cuman menyebarluaskan perbedaan terus, tidak kompak, ya ekonomi oleh Allah Ta'ala diuji seperti sekarang sulit untuk negeri kita itu. Saya mendengar dari berbagai informasi dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu, negara kita itu sebetulnya kan negara kaya, tapi karena dengan satu kelompok tertentu digerogoti kekayaan itu.
ini ke depan nanti kalau begini adab dari Allah itu turun ke negeri kita tambah tak karuan gitu. Karena memang oleh Allah itu dikatakan wa ulaika lahum adzabun adzim. Ya monggo ini diperhatikan supaya ya melalui langkah hidayah kauman saya mengajak kepada handai tolan khususnya jamaah yang mengikuti pengajian ini, kita mengajak kepada jalan yang diridhoi oleh Allah, mencegah tindakan yang tidak baik supaya kita mendapatkan barokah hidup di dunia ini. Nanti apabila kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hambanya yang dijunjung oleh Allah Ta'ala di dalam surga Jannatul Naim. Allahumma amin. Saya kira itu sedikit bapak-bapak uraian dari Al-Quran surah Al-Imran ayat 104, surah Al-Imran 105. Mudah-mudahan bermanfaat, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtahimi ya rabbi bil mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.